من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا وسيع الفهوم بجاه النبي المعصوم وآله وصحبه أجمعين أما بعد. Para hadirin wal hadirat, para jamaah muslimin muslimat rahimakumullah. Syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini, di hari yang mulia, di bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengisi bulan yang mulia, bisa mengisi catatan amalan-amalan kita dengan kebaikan yang mudah-mudahan menjadi kebaikan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kebaikan yang dianggap oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa menjadi bekal menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita yakin bekal yang kita bawa ini tidak akan mampu untuk membuat kita masuk surga. Kita ini beramal, Pak. Kita ini taat. Dan ketaatan ini bukan yang menjadikan kita masuk surga. Karena tidak ada orang yang masuk surga dengan modal ketakwaan, tidak. Tapi ketakwaan ini, taatan ini menarik. Kalau bahasa kitanya ini cari muka, Pak, kita ini nggih. Tapi cari muka yang baik yaitu cari muka di hadapan Allah, nggih. Sehingga kita ini berharap ya Allah, mudah-mudahan barokah cari mukanya kita ini ya Allah, taat kita ini ya Allah, amalan kita ini Engkau ridho, memberi rahmat kepada kita sehingga kita dimasukkan ke dalam surga. Sehingga kalau mau bondo amal tidak ada apa-apanya, Pak. Bahkan ada satu orang dari umat terdahulu ibadah 500 tahun lamanya. 500 tahun ibadah, pagi puasa sak ibadai, malam itu tidak tidur kecuali kesirap-sirap tok, Pak. Ya. Itu ibadah, kemudian berharap, oh Allah, hebat saya ini sudah mesti melebu surga, ya, mesti masuk surga. Dengan kebanggaannya akhirnya ditimbang sama Allah, coba tes 500 tahun ini tadi, 500 tahun ini tes, ditimbang dengan nikmat mata, nikmat bisa ngelihat, ini ternyata jomplang habis. Sehingga kalau yang 500 tahun ditimbang habis, Pak, apa mana yang kita ini, ada yang umur 400 ada? Ada yang paling tinggi berapa? 300? Enggak kan? Enggak ada apa-apanya umur kita. Hasadu ummati ma baina sitin wa sab'in, kata Kanjeng Nabi. Panennya umat saya mulai dicabut-cabut ini panen, kata Rasulullah, umat saya ini enggak panjang, antara 60 sampai 70 toh. Ya, Rasulullah 63, sahabat Sayyidina Abu Bakar 63, ya. Umumnya seperti itu. Kalau dari 60 ini yang dipakai ibadah berapa, Pak? Seperempat? Dari 24 jam saja ini kita hitung-hitungan,
Sholat itu 5 kali. Berapa menit? Setengah jaman? Iya, setengah jam. Iya, wis, Pak. Iya. Setengah jam. Kalau setengah jam kali 5 berarti 2 jam setengah. Saya imbui setengah jam itu. Kayak wiritane ya. Itu kalau setengah jam. Lek cek 5 menit tok. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari wis, cepetan megawe. Itu berapa menit berarti? Kalau setengah jaman 3 jam kita ini Pak cuma. Setengah jaman ditambah lagi embu setengah jam wayahe pateng setengah jam 3 jam dari 24 jam. Tak imbui lagi sudah 4 jam lagi, 1 jam lagi berarti 4 jam. 24 ternyata kita cuma ibadah 4 jam. 1/6 berarti nggih. 1/6 tok kan kita ini ibadah. Berarti kalau 60 tahun itu 10 tahun tok ibadah kita di hadapan Allah. Itu kalau dihitung mulai lahir langsung ibadah, Pak. Karena kan 60 tahun masuk ibadah full. Kapan ibadah? Ya tergantung. Kadang-kadang ana sing ngiling umur 20 baru sholat, Pak. Ada yang umur 30 baru ingat. Ya alhamdulillah daripada ndak sama sekali. Tapi kan paling cepatnya orang berapa tahun? Ya, sehingga kalau hitung-hitungan ndak ada. Sehingga kita minta ya Allah barokahnya ibadah kita. Bukan ini yang modal membuat kita masuk surga, tapi mudah-mudahan engkau memandang kami ala ya Allah binadrah minal ainir rahimah. Ya Allah pandanganmu ya Allah. Kami minta binadrah dengan pandanganmu minal ainir rahimah, dengan pandangan welas, pandangan kasih sayang. Pandangan kasih sayang itu kan ngalang-ngalai yang lain, Pak. Walaupun amalnya ndak akeh, ndak banyak, tapi ketika sayang asik, kayaknya dikasihnya lebih, biasanya seperti itu, nggih. Sampean punya anak itu kadang ndak berbuat apa-apa, saking belas kasihnya kita, sehingga kita ini ngasih segala sesuatu untuk anak, kerja buat anak, berusaha untuk anak, karena belas kasih. Maka kita minta sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amalan kita ini khususnya di pagi hari ini bisa menarik ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa menjadikan diri kita istiqomah, diberikan kebarokahan. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab wa Sya'ban dan bulan Sya'ban wa ballighna Ramadan, dan mudah-mudahan Engkau sampaikan kami sampai ke bulan Ramadan. Tapi bukan sampai tok, Pak. Mudah-mudahan wa a'inna 'alas siyami wal qiyami wa qiraatil Quran. Mudah-mudahan Engkau bantu kami juga ya Allah bisa melaksanakan ibadah-ibadah salat malam, puasa, baca Quran yang bisa menjadikan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat, para jamaah rahimakumullah. Sedikit lagi kita membaca perjalanan hidup salah seorang sahabat. Seorang sahabat, putra daripada sahabat juga, Pak. Yaitu Sayyidina Ibnu Umar. Ibnu Umar. Ibnu itu artinya anak, putra. Umar itu Sayyidina Umar. Berarti putranya Sayyidina Umar bin Khattab. Sopo jenenge? Ya enggak tahu. Lah ketika tidak tahu biasanya kan disebut namanya. Siapa namanya? Ahmad bin sopo bin Alwi. Sopo jenenge? Muhsin bin sopo bin Alwi, kan kelihatan, Pak. Tapi ketika disebut bin gitu tok, itu umumnya ketika tidak disebut namanya kok Ibnu Umar, berarti namanya Abdullah. Jadi kalau sampai baca riwayat, kecuali yang ma'ruf, tapi kalau disebut Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Mubarak, ya, berarti namanya itu beliau namanya Abdullah, ya. Ibnu Umar berarti Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah putranya Sayyidina Umar bin Khattab, ya. Sayyidina Abdullah bin Umar ini punya julukan Abi Abdurrahman. Abu Abdurrahman, abahnya Abdurrahman, ya. Abahnya Abdurrahman. Lah ulama ini ketika menyebut sahabat yang mana disebut abahnya juga,
kemudian abahnya ini juga sahabat, memang masuk Islam juga, biasanya para ulama ini menyebut dengan julukan misalnya begini, Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar. Abdullahnya sahabat, Sayyidina Umarnya juga sahabat. Lah ketika menyebut radhiyallahu anhunya, jangan menyebut dengan radhiyallahu anhu, tapi disebut dengan radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhuma. Semoga ridha Allah kepada beliau keduanya, karena berarti menunjukkan beliau dan ayahnya sama-sama masuk Islam, ya. Seperti Sayyidatuna Aisyah, katakan Siti Aisyah binti Abi Bakar. Siti Aisyah ini kan putrinya Sayyidina Abu Bakar, nggih. Sehingga ketika menyebut Siti Aisyah binti Abi Bakar sampai menyebut juga Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakarnya, maka menyebutnya dengan radhiyallahu anhuma. Ini ungkapan saja, Bang, nggih, ungkapan. Bagaimana kita ini ridho atas orang-orang yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang berfirman radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada beliau-beliau, sehingga ketika menyebut nama beliau, sahabat-sahabat Nabi, kita ini otomatis disuruh oleh para alim ulama kita langsung menyebut beliau radhiyallahu anhu, dan kita diajarkan kan nggih mulai kecil, Pak. Supaya kita ini paham bahwasanya beliau itu orang yang diridhoi oleh Allah. Ngerti ceritane ndak ngerti ceritane, pokoknya kita ini mulai kecil sudah bilang radhiyallahu anhu. Sedikit-sedikit radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Misal khutbah Jumat ketika menyebut Kanjeng Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, sampai nyaut Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi Rasulillahi ajma'in. Di antaranya menyebut kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, boleh, ya, silahkan menjawab. Kan Jumatan jari ini gak oleh ngomong. Ini bukan ngomong, menyauti omongane khotib, ya. Ketika menyauti omongan khotib tidak membatalkan. Makanya ketika sholawat waktunya Jumatan, jangan diem karena harus katanya tidak boleh ngomong. Ini bukan ngomong, nyauti perintahnya khotib. Omongannya khotib, amarakum bi amrin bada'a fihi binafsih wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsi wa ayyaha bil mu'minina min ibadihi ta'mima faqala ta'ala mukhbiran wa amiran lahum takrima. Kan kita dikasih tahu gitu, Pak. Amiran wa takrima. Apa yang disebut? Innallaha, sama dikasih tahu, kita ini dikasih tahu, innallaha, sungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya, yusalluna 'alan nabi. Terus ada perintah dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Nyaut Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, menang tok. Alladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hari Jumatan tak, kok gak tahu sampean? Gak oleh ngomong. Lah Allah yang nyuruh, sallu, monggo bersolawat, menang tok. Ya, ngomong nyaut gitu serempan, tidak ada masalah, dan itu tidak membatalkan Jumatan. Makanya perlu belajar ilmunya, nggih. Jadi ketika ada disuruh, apalagi yang nyuruh bukan khotib. Coba khotib, salawat. Khotibnya musuh sun itu, misal, Pak. Sampai tidak senang, ada musuh saya itu, khotibnya, Beb. Gak seneng, saya punya masalah. Dikongkon meneng, ya sik rada, ya masih tidak pantas, Pak. Ya masih ada tenet. Ini yang nyuruh bukan khotib. Ya ayyuhalladzina amanu, perintah siapa itu? Perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu. Jangan diam, nyaut. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baru ketika sholawat selesai ganti kepada sahabat radhiyallahu anhu. Enggak bareng-bareng. Tapi kalau di tarim itu Pak bareng, Pak. Di tarim di Hadramut ketika khotib itu menyebut sahabat, ya. Ketika menyebut doa, amin, nyaut semua, Pak. Tapi kan kita enggak ngerti kadang-kadang bahasa Arab, donga apa
lagi sholawat apa enggak ngerti sehingga diem tok. Tapi ketika perintah yang jelas, sallu alaihi wasallimu taslima, jangan diem. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Oh, nyebut Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bisa bareng-bareng. Enggak iso sampai diemnya radhiyallahu anhu, ya. Nah, supaya ketika besar kita ini tidak macam-macam, mau macam-macam mau sejarah. Kok saya baca sejarah Sayyidina Umar nih rada ngelama beb ya sama Kanjeng Nabi. Oh, berarti sejarah sing salah. Karena kan mulai banyak Pak sekarang nggih. Sahabat nih dicaci maki, dibilang begini, dibilang begitu. Wong saya sampean ini mulai kecil diajari ngomong radhiyallahu anhu. Mosok mulai dulu orang salah. Berarti ketika sampean mungkin membaca, oh kok sahabat ini begini beb ya? Stop, mulutnya berhenti, jangan macam-macam. Kita ini mulai kecil diajari radhiyallahu anhu kok gede-gede ngelama. Sing salah sapa ini? Berarti yang salah ini sing moco atau yang dibaca, ya? Moco ini salah mikir atau yang dibaca memang ngawur. Perlu guru makanya, nggih, jangan asal guru Syekh siapa yang terkenal tuh Syekh Google nggih. Terkenal coba. Tapi dari mana orangnya enggak tahu. Sapa sing nulis bisa. Nasallallahu salama, iya. Tarawih sepanjang Ramadan itu kan Bilalnya tarawih itu padahal enggak ada hubungannya dengan langsung kepada sahabat sebetulnya, enggak. Cuma antara sholat dengan sholat itu sunnah untuk diselingi dengan sesuatu, ya. Nah, diselingi dengan sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa ala alaihi. Cuma saking cepetnya Bilal, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alaihi. Wah, apa alih-alih, Pak? Alih. Allahu Akbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Muhammad, boleh. Ngomong apa? Alih-alih tok. Nggak, ngomong kan itu di tengah, oh sholawat kepada Kanjeng Nabi. Kemudian setelah sholawat sama Kanjeng Nabi, rokaat yang selanjutnya, setelah 4 selanjutnya, Khalifatul Rasulillah Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq taraddu anu. Itu diomongi Pak kita. Khalifahnya Rasulullah yang bernama Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq taraddu anhu. Mari kita mengucapkan kalimat ridho kepada beliau. Kan gitu Bilal berarti. Taraddu anhu, mari ngomong ridho. Nyaut radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi fid din wad dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Kalau kita resapi itu, setelah itu Sayyidina Umar, Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, Amirul Mukminin Sayyidina Utsman bin Affan, Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib, taraddu anhu, gede-gede ngelama, kan tidak ada Pak, insyaallah aman. Sehingga tarawih ngomongkan sahabat, taraddu. Jadi ketika kita mungkin terus moro-moro kuliah, karena banyaknya orang-orang sing mikir, sing dijak ngelama ini orang yang mikir, ternyata beb ya, saya baru tahu. Apa ngerti ini? Sahabat salah beb ya, sampean sing salah. Karena sahabat itu tidak mungkin. Ya sahabat kalau secara manusiawinya salah, mau bisa jadi. Tapi kalau terus kemudian kesalahan itu sampai kita jadikan ajang untuk ngenyek beliau, mana ada manusia betul. Yang cuma tidak pernah salah itu Kanjeng Nabi. Rasulullah tok yang tidak salah, sahabat. Tapi kesalahan 1, 2 itu tidak menjadikan beliau itu elek. Karena stempelnya itu langsung dari Allah Pak. Stempelnya langsung dari Allah. Sehingga ketika ada manusia kok ngenyek, ini berarti ngelama sama stempelnya Gusti. Berarti beliau ini begini Beb ya, dia ini, wah pokoknya terus ngomong dia Pak. Dia ini ternyata begini Beb ya. Sampean ki kurang percaya stempelnya Gusti Allah ta? Apa Allah itu keliru ngasih stempel di Al-Qur'an? Ketika sampean bilang, "Oh ini yo itu berarti sampean ngenyek stempelnya Allah yang ada di Al-Qur'an." Radhiyallahu, ya. Nasallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita diberi selamat oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Sayyidina Abdullah bin Umar, Pak. Sayyidina Abdullah bin Umar ini dikatakan aslama Abdullah hada bi Makkah ma'abihi. Sayyidina Abdullah bin Umar ini masuk Islam mulai dari kota Mekah bersama ayahanda beliau yaitu Sayyidina Umar bin
Khattab. Ya, jadi ketika Sayyidina Umar masuk Islam, setelah itu juga Sayyidina Abdullah bin Umar masuk Islam. Wa huwa shaghir. Ketika itu masih kecil. Ketika itu beliau masih kecil. Jadi kecil-kecil sudah jadi sahabat Nabi. Mulai kecil, mulai dari Mekah. Bahkan beliau wahajara ma'ahu ilal Madinah. Beliau juga ikut hijrah ke kota Madinah. Ini omongan bukan enteng loh Pak. Ngomong hijrah itu gak enteng Pak. Sampai dibilang hijrah ke Madinah. Kayak ceritanya gitu tok kan gitu. Padahal kalau dibayangkan hijrah ini tidak gampang. Hijrah ini meninggalkan tempat nyaman. Orang yang repot ini kan ketika meninggalkan zona nyaman. Wes enak, kongkon pindah, kan tidak enak itu Pak. Berat itu. Jangankan ke tempat yang tidak enak saja, ke tempat yang enak lagi. Sampai punya tempat enak, kepindah ke tempat enak juga. Mungkin ya yang kerja, oh saya jadi manajer Pip di Banyuwangi, kemudian disuruh pindah jadi manajer juga, bahkan naik lagi pangkatnya, mungkin gajinya naik, tapi di Jember enak apa enggak? Mesti ya gaji naik, tapi tetap pindah itu enggak enak. Pindah ini repot, tak kesel semuanya. Apalagi meninggalkan yang enak menuju yang enggak jelas. Itu sahabat pindah dari Mekah, pindah ke Madinah, enggak tahu di Madinah, bukan terus di Madinah itu didaftar, ini langsung masuk PT ini masuk PT ini, enggak Pak. Enggak ono. Langsung enggak tahu mau makan apa, mau tinggal di mana, mau kerja apa, enggak tahu. Coba sampai yang punya kerjaan sekarang, suruh pindah kerja. Nang di Yombo, pokoknya metu atau pabrik. Sampai punya kerjaan, tutupan tokone, golek kerjaan liane. Siap? Siap? Hah? Ya, kerja apa Beb? Terus makan apa? Ya saya sahabat itu begitu sampai nanya coba. Sahabat tuh pindah ke Madinah, ndak modal apa-apa, meninggalkan semua yang enak, ditinggal ke Madinah, satu cuma sebabnya, karena Nabi Muhammad SAW nyuruh hijrah. Kanjeng Nabi bilang hijrah, hijrah semuanya. Bahkan Sayyidina Mus'ab bin Umair, Sayyidina Mus'ab bin Umair Pak, seorang sahabat mungkin pernah kita ceritakan. Sayyidina Mus'ab bin Umair ini anak wong soge, anaknya orang kaya, pemuda yang kaya, pemuda yang biasa hidup enak. Itu pindah ke Madinah, hidup melarat, tidak ada apa-apa, tidak punya apa-apa, makan tidak enak, itu tidak enak, padahal biasa enak. Mungkin kalau bahasa kita sekarang anak manja ini Pak, anak biasa hidup serba ada semuanya. Pindah ke Madinah tidak nemu apa. Kenapa? Kanjeng Nabi nyuruh pindah. Sampai pernah satu waktu Sayyidina Mus'ab bin Umair ini dilihat oleh Kanjeng Nabi pakai baju dari kulit Pak. Ya apa panas itu? Baju dari kulit di tempat yang panas ketika itu. Jadi kulit, tidak ada kulit-kulit terus ada jaket kulit kan enak, dalamnya ada kainnya atau ada penghalangnya supaya tidak panas sih. Ini di kota Madinah pewanas pakai jaket kulit kering, kulit yang sudah bukan kulit yang enak itu Pak, kulit yang kering. Jadi ada kulit kering sing enak dipakai, dipakai sama beliau. Iya. Ya kalau mau sampean bayangkan beduk tuh Pak, sampean suwek gayen kelambi ya apa. Itu dilihat oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sampai bilang, hakada sona'a bihil iman. Kata Rasulullah, gini loh, kalau iman yang main, lek wis iman sing main, kalau sudah yang main ini iman, gini, ndak ngurus lain, A, B, C ndak ngurus, kulit dipakai, pokoknya imannya tetap terjaga. Iya, itu hijrah, repot Pak. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Sayyidina Abdullah bin Umar ikut hijrah. Wa kana min fuqaha'is sahabah. Beliau ini termasuk daripada ulamanya sahabat. Beliau adalah seorang sahabat yang ahli fikih, maksudnya ngerti hukum-hukum, beliau diantaranya. Iya, jadi sudah sahabat alim lagi. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Bahkan wa muttaqihim, termasuk sahabat yang terlihat sekali ketakwaannya, menonjol gitu. Kalau wong soleh Sayyidina Abdullah bin Umar, walaupun sahabat-sahabat tuh hebat-hebat soleh semua, tapi menonjol ya. Wasuhadihim, dan juga yang lebih hebatnya lagi, beliau itu memiliki sifat yang menonjol adalah zuhud. Apa zuhud itu Pak? Sampai kalau ketika dengar kalimat zuhud itu apa? Grembes kan biasanya gitu Pak. Compang camping, bukan. Zuhud itu bukan berarti tidak punya apa-apa. Zuhud itu punya atau tidak punya, yang penting tidak masuk ke dalam
hati. Biasa, ono wong ngenyek, wong muji yo biasa. Punya ndak punya yo biasa. Soge yo biasa. Jadi masalahnya bukan punya harta atau ndak punya harta zuhud itu, tapi harta yang dipunya atau ndak dipunya ini masuk apa tidak ke dalam hati, itu namanya zuhud. Ketika harta itu punya tapi ndak masuk ke dalam hati, itu namanya zuhud. Gak duwe, ndak punya harta tapi kok masuk ke dalam hati, itu namanya ya tetap ndak zuhud. Ndak punya apa-apa, makan cuma roti kering sama, tapi kepinginnya macam-macam lah. Delok sepeda motor enak iku paling coba, terus kadang-kadang sampai gaya-gaya dewe lah, itu ndak zuhud namanya, walaupun mangane roti kering sekalipun ya. Jadi yang masalah itu bukan punya dunia atau ndak punya dunia sebetulnya, tapi dunia ini yang kita punya masuk ke hati apa tidak. Kalau dunia itu masuk ke hati ya masalah. Makanya kata sebagian ulama apa, masalahnya yang bermasalah itu ada air di dalam perahu. Sampean punya kapal, masuk air, itu yang masalah. Tapi kalau kapal di atas air itu ya tidak apa-apa, memang tempatnya. Sampai hidup kita ini hidup di dunia kan perlu dunia apa enggak? Perlu kan? Uang tidak membeli segalanya. Ya iya, tapi butuh. Bukan berarti tidak butuh uang kan gitu. Tapi ketika yang masalah uang ada di dalam hati, itu yang masalah. Jadi bukan tidak boleh suruh melarat kita ini, enggak, tapi punya atau tidak punya, hati ini tetap merasa fakir. Makanya orang yang hebat di hadapan Allah disebut al-fakir ilallah, orang yang fakir tapi di hadapan Allah. Di hadapan Allah terlihat tidak mau menyombongkan apapun, tidak punya apa-apa, monggo itu. Makanya doanya ulama, Allahumma ja'al lid dunya fi aidina la fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia itu ada di tangan kami, jangan masuk ke dalam hati kami. Kalau kita kan enggak, kita ini kalau beliau ulama-ulama yang zuhud itu punya harta, ngelihat orang kepengen ngasih, ngelihat orang, ya Allah ini kesian begini. Kalau kita kan enggak, kuale Pak. Orang punya, kita kepengen dikasih kan gitu, pengen minta. Lah ini yang enggak zuhud berarti. Iya, ya abot, memang repot Pak. Jadi kalimat zuhud ini enggak gampang. Iya. Beliau dikatakan hajjah sitina hajjatah. Beliau ini haji 60 kali selanjang hidup, 60 kali. 60 kali di zaman itu. Jalan Mekah Madinah ini naik onta Pak. Iya. Sampai kita ini naik bis umroh sing haji, naik bis terus AC-nya mati itu, waduh. Gimana panasnya? Ini jalan Pak. Ya, antara jalan kaki, naik onta, naik kendaraan, tapi ya enggak kendaraan seperti sekarang. Berapa kali? 60 kali haji nih beliau. Keluar biaya, keluar tenaga sampai 60 kali. Wa tamaro alfa marroh. Beliau ini dikatakan umrohnya tidak terhitung sampai 1000 kali lebih. 1000 kali umroh, bolak-balik. Dan itu bukan ya, panggilan haji atau umroh itu bukan masalah kaya, tapi panggilan hati Pak. Nggih. Kalau punya tapi tidak dipanggil ya repot. Tapi kalau tidak punya tapi ada kemauan, ada keinginan memang dan dipanggil oleh Allah sampai. Nggih. Jadi minta itu jangan mikir ya Allah, ya apa caranya umroh, enggak. Sampai mikir Kanjeng Nabi itu Pak, jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Isra wal Mi'raj kan nggih. Itu kalau perjalanan zaman dulu dikatakan Mekah ke Masjidil Aqsa itu sebulan. Berarti kalau PP 2 bulan. Itu Allah jalankan Kanjeng Nabi hanya dalam 1 malam. Bahkan dikatakan Kanjeng Nabi itu Isra wal Mi'raj, Kanjeng Nabi bangun dari kasurnya sampai balik lagi, itu kasur masih anget. Berapa jam berarti? Sampai duduk kasur masih anget nih berapa jam? Anaknya akeh berarti kalau lama katanya. Itu Kanjeng Nabi sampai kalau doa ini gini Pak, ya Allah, Engkau mampu menjalankan Kanjeng Nabi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa 1 malam tok. Masuk jalankan saya ke umroh sampai masih mikir Allah tidak bisa Pak. Jadi makanya Allah bilang subhanalladzi asra, maha suci Allah, kemampuan ini kemampuannya Allah. Jadi tidak usah mikir. Okay. Jadi berapa banyak orang kaya ngelihat orang umroh biasa, tidak kepingin umroh. Kadang-kadang ngelihat orang umroh ruwet Pak. Lihat orang umroh mana? Karing buat duit ya. Umroh dibilang buat duit Pak. Padahal dirinya bisa kalau umroh, mau 10 kali umroh bisa.
Tapi ya memang hidayah nggih. Yang belum punya minta ya Allah mudah-mudahan bisa dikasih. Yang sudah punya, ya Allah mudah-mudahan hati saya ini dituntun ke arah-arah kebaikan ya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Beliau ini juga dikatakan wa hamala ala alfi farasin fisabilillah. Beliau ini nyumbang dan ikut berjuang. Sumbangan beliau untuk perjuangan Kanjeng Nabi itu berapa? Ngasih tidak kurang dari 1000 kuda. Dihitung oleh ulama, tidak kurang dari 1000 kuda, Pak. Kuda ini harga berapa? Harga ini 15 juta, 20 juta, tidak kurang itu, Pak. Ini 1000 beliau, sepanjang hidup Kanjeng Nabi, sepanjang hidup beliau sudah nyumbang seperti itu. Yang lebih hebat lagi dikatakan, beliau ini pernah dapat rezeki hasil daripada bisnisnya atau dari hasil kerjanya, berapa? Ithnani wa isruna alfa dinarin. Beliau itu pernah dapat untung berapa? 22.000 dinar. 22.000 dinar. Ya, kalau uang sekarang ki ratusan juta, Pak. Ya kalau bahasa kita mungkin ya 220 juta, 200 juta. Dapat untung 200 juta. Fi majelisin ketika beliau duduk, wah dapat hasil. Wah, alhamdulillah dapat hasil 200 juta. Ya, silahkan saja ini nggih. Kalau uangnya ditulis 22.000 dinar. Falam yakum hatta farrokoha. Beliau duduk dapat uang segitu itu, ndak ngadeg kecuali uang ini wis entek kabeh dibagi-baginya, Pak. 200 juta bagi-bagi. Kita no, sini sana, bagi sini, buat begini. Biasa. Sahabat ya begitu, Pak. Solihin aulia begitu, Pak. Siti Aisyah itu, Pak, Siti Aisyah pernah dapat hadiah dibawai sama ponaane, yaitu Sayyidina Abdullah bin Zubair. Sayyidina Abdullah bin Zubair ini pernah bawai hadiah kepada budene, ya, bule atau budenya, bibinya, yaitu Siti Aisyah. Ghiraratain. Ghiraratain ini 2 karung, Pak. 2 karung, duit 2 karung. Kalau 2 karung isi 1 sewuan ku piro, Pak? Sampean mikir sendiri kan tidak pernah ngelihat sama-sama ini, Pak. Itu dibilang 2 karung ghiraratain uang dikasih ke Siti Aisyah. Kemudian Siti Aisyah ini begitu nerimo girang. Kenapa? Ya Allah alhamdulillah. Bukan terus eling utang, eling kepengin nopo, enggak, apa? Ingat ya Allah itu butuh. Ini kasihkan ke sana, antarkan. Ini antarkan. Itu hari itu bagi-bagi sore maghrib begitu tut itu adzan maghrib beliau makan buka pakai roti kering cuma ditutul sama minyak samin, tidak nemu daging, tidak nemu apa-apa, roti kering ditutul samin. Yang di samping beliau ngomong, Siti Aisyah mulai pagi bagi-bagi tidak mari-mari, wayahe mangan gak nemu panganan. Kan coba sisa nono, walaupun 1 dirham 2 dirham beli ikan, tak beli daging, tak beli apa. Apa kata Siti Aisyah? Lau zakartu ya, la fa'altu. Iya ya, coba saya ingat tadi kan tak sisani. Coba eling tak pernah kita mikir gitu. Punya uang tas. Ya Allah, lali kayak awak dhewe iki. Hah? Apa sing kualik? Nyimpen kabeh tuku, ya Allah lali kayak tangga. Iya. Persis. Radhiyallahu taala anhu. Jadi perjuangan hebat. 2 karung, Pak. Mangan ndak nemu makanan. Ketika makanan dimakan, ya Allah iya ya. Coba ingat la watadzakar, la fa'altu, coba saya ingat. Aduh, coba tuku tadi. Kasep wis entek kabeh. Radhiyallahu taala anha warta. Wa kana katsiran, beliau ini dikatakan katsiran, gaya beliau bagaimana? Ma yataqarrab bima yu'jibuhu wa yastahsinuhu. Beliau ini paling senang ketika sedekah dengan hal yang paling beliau cintai. Kalau beliau senang apa, itu mesti yang malah yang dikasihkan ke orang. Lek senang mesti, wah ini langsung praktek, Pak. Ayat Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kata Allah, kalian tidak akan mendapatkan kesempurnaan kebaikan kecuali kalian infakkan yang terbaik yang kalian cintai. Kita ini seneng apa? Itu kasihkan. Siap. Makanya pengumuman itu harusnya dirubah. Ada bencana alam, ada gempa, ada banjir. Pengumuman kan begini, menyalurkan baju-baju bekas kan gitu nggih. Menyalurkan baju. Karena dijai
Kelambi apik ki repot, makanya kelambi bekas ayo minimal. Harusnya dirubah, menerima baju-baju mahal, menyalurkan baju-baju mahal. Siap? Jadi sampai ini pakai sarung-sarung, nanti di depan dikumpul no, sing apik-apik. Siap? Makanya ketika sodakoh 100.000 apa 2.000, ini tergantung iman. Lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Makanya kalau kita mungkin mikir, wah nang lemari ini ada sarung Wadimor sama BHS. Kalau kepingin dapat kebaikan yang sempurna, sing disumbang BHS-nya. Siap nyumbang BHS? Siap nggih? Nyaut iya karena sama-sama ndak punya kita ini Pak. Iya ae siap insyaallah Beb. Endi ya memang durung duwe. Jadi Allah ya sahabat nih beliau ini paling seneng nyumbang hal yang terbaik, dan itu firman Allah langsung nggih beliau praktekkan. Ada yang kejadian menarik Pak, dikatakan walamma arafa riqa'ahu min hudalik, karena beliau itu punya model seperti itu, gaya seperti itu, yang terbaik mesti dikasihkan. Beliau punya budak banyak, itu apal loh gayanya Sayyidina Umar, gayanya Sayyidina Abdullah bin Umar, apal majikan nih, pokoknya kalau yang terbaik mesti disodakohkan, disumbangkan. Iya. Sehingga kanu yukbiluna ala ta'ah wa yulazimuna al masjid. Budak-budak beliau ki pateng-patengan sholat, pateng-patengan ke masjid, pateng-patengan ibadah Pak, rajin-rajinan. Oleh ono Sayyidina Abdullah bin Umar, siji maca Quran, Allah mempeng budaknya. Kenapa? Bukan karena niat taat, liyu'tiqahum. Karena kalau kelihatan paling masya Allah, paling alim, paling ahli ibadah, sampai masya Allah, ayo merdeka, merdeka. Malah sing paling masya Allah dimerdekakan. Iya, sehingga budak-budaknya tambah pateng sholat. Iya, oh, hebat masya Allah. Fakilalahu, orang-orang itu kemudian bilang sama Sayyidina Abdullah bin Umar, innahum yakhda'unaka. Ya wahai sahabat, wahai Abdullah bin Umar, iki wong-wong ki ngaclak, iya ngaclak dah. Ini sampai ini ditipu sama mereka. Mereka itu pura-pura tok ibadah, bukan karena memang asli ibadah. Mereka itu cuma pateng sholat, kepingin dimerdekakan. Karena lek ketok sing paling hebat, mesti dikeluarkan sama Sayyidina Abdullah bin Umar. Apa jawaban Sayyidina Abdullah bin Umar? Man khoda'ana billah, in khoda'na lahu. Kata beliau, siapa yang pura-pura hebat, nipu saya tapi bawa nama Allah, ya saya pura-pura ketipu juga karena Allah. Jadi bukan saya tidak tahu, saya tahu, tapi karena mereka itu pateng di hadapan Allah, bukan karena Allah tapi karena saya, tapi bawa namanya Allah, ya saya pura-pura ketipu juga. Iya, sampai paling pateng silakan. Kenapa? Karena saya mikir mereka ini sudah wis kadung golek rai, sudah kadung mencari muka di hadapan Allah, ya saya pura-pura ketipu juga. Kalau kita kan tambah ngamuk Pak. Tapi beliau tidak mikir, kalau Allah ya sudah, mereka itu sudah saking cari seperti itu. Makanya ketika kita ini sodako dan lain sebagainya, mungkin ada orang yang pura-pura, kadang kan pura-pura kiting, pura-pura cacat dan lain sebagainya. Dia nipu karena kita ini minta belas kasihan, dia pura-pura saja ketipu gitu. Biasa sih, sampai dia pusi, sodako tidak ada eleknya. Ya kita ketipu, ya tidak apa-apa, pura-pura ketipu saja. Sehingga ketika mungkin ada orang yang nipu dan sampai tahu, ya kalau bisa dinasehati, nasehati. Tapi kalau tertipu ya biasa saja, biasa ya. Bahkan itu jadi gaya Sayyidina Abdullah bin Umar. Dan ada manfaatnya nih. Pada pertemuan berikutnya yang mudah-mudahan bisa kita tiru sedikit demi sedikit apa yang dilaksanakan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah.